Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah, anak-anak yang kami sayangi dan kami banggakan, terlebih dahulu sebagaimana biasa untuk memulai pembelajaran kita baca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan kemanfaatan bagi kita. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya pagi ini Pak Arif akan memberikan materi, memberikan pembekalan karena sebentar lagi kita akan menghadapi PTS atau penilaian tengah semester. Untuk teknis lebih lanjut terkait dengan jadwalnya mapel apa saja di hari itu, dimulai tanggal berapa, terus dilaksanakan secara tatap muka atau dilaksanakan secara daring, itu nanti akan diumumkan melalui wali kelas pada kesempatan berikutnya. Untuk saat ini Pak Arif sudah menyiapkan materi berupa PDF yang sudah di-share linknya melalui Google Sites yang Pak Arif kirim. Kita akan langsung masuk ke materi. Beberapa pertemuan yang lalu, pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke 3 bab. Bab pertama adalah surat Al-Adiyat dan yang kedua adalah Atin. Terakhir kita membahas tentang hukum bacaan mim sukun. Nah, ini sudah Pak Arif buatkan ringkasan dari 3 bab tersebut. Oke, yang pertama adalah surat Al-Adiyat dan surat Atin. Nah, ini sudah Pak Arif kelompokkan secara berdasarkan urutan-urutan ini. Tapi terlebih dahulu agar hafalan kita lebih lancar, biar kalian gak lupa, kita baca bersama-sama surat Al-Adiyat dan At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sekarang surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Oke, itu untuk kategori-kategori yang Pak Arif bikin sebagaimana dilihat di sini, kalian bisa lihat di sini. Surat Atin ini dan surat Al-Adiyat ini sudah jelas ya perbedaannya. Yang pertama dari sisi jumlah ayat. Surat Atin ada 8 ayat, sedangkan surat Al-Adiyat ada 11 ayat. Nah, kalau dua-duanya ini turun dan termasuk sebagai kategori surat Makkiyah atau surat yang diturunkan sebelum Rasul hijrah sewaktu di Mekah. Adapun nama surat ini baik Atin maupun Al-Adiyat diambil dari ayat pertama.
Jadi di ayat pertama surat Atin kan bunyinya wattini wazzaitun. Nah, itu ada kata-kata atin. Ini dia mana? Niki. Nah, atin ini kemudian dari satu kata ini kemudian dijadikan nama surat. Nah, surat Al-Adiyat juga sama. Surat Al-Adiyat wal adiyati. Nah, ada kata Al-Adiyat pada ayat pertama. Dan inilah yang kemudian dijadikan nama surat. Banyak ya ternyata yang kalau kalian perhatikan nanti di Quran itu banyak surat-surat yang ada di Quran itu penamaan suratnya diambil biasanya dari ayat pertama, meskipun ya tidak mesti surat Al-Maun itu diambil dari ayat terakhir, tapi yang Al-Adiyat dan Atin ini diambil dari ayat pertama. Surat Atin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran, sedangkan surat Al-Adiyat adalah surat ke-100. Nah, Atin sendiri namanya buah tin, arti nama surat. Surat Atin artinya buah tin, Al-Adiyat artinya kuda perang atau yang berlari kencang. Nah, surat Atin diturunkan setelah surat Al-Buruj, sedangkan surat Al-Adiyat diturunkan surat Al-Asr. Nah, isi kandungannya juga sudah Pak Arif kelompokkan di sini. Cuman yang di sini ini sudah Pak Arif ringkas ya. Atin ini berisi tentang keberadaan manusia sebagai makhluk yang terbaik secara jasmani maupun rohani. Tapi meskipun mereka itu terbaik, mereka bisa jadi akan diposisikan di tempat yang sangat rendah jika mereka tidak beriman dan tidak beramal soleh, serta Allah adalah hakim yang maha adil. Sedangkan Al-Adiyat ini adalah isinya ancaman Allah kepada manusia yang ingkar, sangat mencintai harta benda. Nah, ini jadi yang Pak Arif sebutkan di sini ini adalah sifatnya ringkasan. Nanti kalau disuruh menyebutkan lebih dari satu, kalian bisa lihat di rincian materinya itu yang Pak Arif sampaikan. Ini nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Pak Arif terkait ini ya. Kita akan lanjut ke hukum bacaan mim sukun yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Oke, ini kemarin Pak Arif sampaikan hanya satu pertemuan kalau nggak salah nih. Ini Pak Arif anggapnya ini mudah, dan menurut Pak Arif kalian bisa menguasai ini cukup dalam satu pertemuan tersebut. Nah, keterangannya seperti ini. Jadi di dalam hukum tajwid itu ada hukum bacaan yang bermacam-macam. Di antaranya adalah hukum bacaan mim sukun. Nah, mim sukun ini ada 3 hukum bacaan. Yang pertama adalah ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi atau idgham misli shaghir, dan yang ketiga adalah izhar syafawi. Nah, idgham mimi ini juga kadang disebut idgham mutamasilan. Oke. Ini dari pengertiannya dulu. Ikhfa syafawi itu ketika ada mim sukun ketemu dengan huruf ba. Hurufnya itu cuma satu. Nah, inilah kenapa Pak Arif menganggap kalian itu bisa menguasai dalam satu pertemuan, karena hurufnya cuma satu-satu. Nah, ikhfa syafi'i hurufnya cuma satu, idgham mimi hurufnya juga cuma satu. Nah, ikhfa syafawi itu hurufnya ba, idgham mimi mim. Jadi kalau ada mim mati ketemu mim itu idgham mimi. Kalau ada mim mati ketemu ba, hukumnya ikhfa syafawi. Nah, kalau izhar syafi'i hurufnya berapa? Ya sisanya. Huruf hijaiyah kan jumlahnya ada 28 gitu. 28 kalau dikurangi 2, yang satu untuk idgham mimi, yang satu untuk ikhfa syafawi, jadi tinggal 26. Cara bacanya 2 ini dikatakanlah sama lah, sama-sama mendengung. Contohnya ini rabbahum bihim lakum ma, sama-sama dengung. Bedanya kenapa ini kok dibedakan? Ya bedanya ini cara bacanya itu kalau ba dan mim itu penekanan di janur hidung itu tidak terlalu, jadi masih ringan levelnya. Tapi kalau untuk yang mendengung yang idgham mimi ini akan sangat terasa. Lakum ma, ini semuanya keluar dari sini. Tapi kalau yang ikhfa syafawi ini hanya penekanan di janur hidung ini ringan. Rabbahum bihim, karena masih ada tekanan di mulut, karena makhrijul hurufnya mim dan ba itu di
di bibir mulut yang tengah-tengah itu. Jadi terbagi tidak semuanya ke sini. Tapi kalau lagu ma ini memang mulut posisinya terkatup rapat sehingga akan banyak penekanan di janur hidung sini. Adapun yang idhar syafawi ini adalah bacaan jelas. Jadi falahum ajrun, jadi mandek mungkin guys, nggak ada dengung-dengungnya sama sekali, itu bedanya. Ini untuk lebih jelasnya untuk terkait dengan hukum bacaan mim syukur ini Pak Arif sudah tampilkan beberapa contoh. Yang pertama ini dari apa dulu ini, ikhfa syafawi dulu. Ikhfa itu artinya samar, syafawi itu artinya mulut. Nah, ini terkadang juga pakainya syafawi semua ini, di ikhfa syafawi, idgham syafawi, idhar syafawi. Ini karena syafawi kan artinya mulut ya. Nah, sedangkan hukum bacaan mim sukun, nah mim itu mesti menggunakan mulut karena makhrajnya itu menggunakan bibir mulut. Itu menggunakan bibir. Syafatain itu dua, syafawi itu bibir. Yang pertama kita perlihatkan contoh ikhfa syafawi niki. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Fahkum bainahum bil qis. Nah, ini memati ketemu ba, ini yang kalian lihat yang berwarna merah ini ada mim sukun bertemu dengan ba. Mim sukun bertemu dengan ba. Tarmihim bihija kuntum bihi fabashirhum bi. Nah, ini semua adalah contoh-contoh mim sukun bertemu dengan huruf ba. Adapun contoh idgham mimi berikut ini bisa kalian pakai untuk latihan di rumah. Fi qulubihim maradun in kuntum. Nah, ini bisa dipakai untuk latihan. Ini banyak kan sudah tampilkan banyak contoh ini. Bisa disimakkan ke guru ngaji atau ke orang tuanya, boleh. Cara bacanya yang benar bagaimana. Yang terakhir idhar syafawi ini juga sudah Pak Arif perlihatkan linknya di Google Site yang Pak Arif buat. Cara bacanya yang tadi sebagaimana Pak Arif sampaikan, dibaca jelas yam taruna in kuntum ta'lamu amsalakum yamhaqu. Nah, itu seperti itu. Jadi ini contoh per hurufnya ini juga sudah komplit ya. Ini yang huruf lanjutannya bukmun yun bi amwalikum sudah ada semua. Oke, itu barangkali terkait dengan pembelajaran hari ini. Intinya untuk 3 materi ini sudah Pak Arif sampaikan ringkasannya. Tinggal kalian pelajari melalui ini bisa. Jika butuh penjelasan lebih lanjut bisa di buku paket ataupun di modul. Begitu saja yang dapat Pak Arif sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.